Halo. Kantor ya, Cak? Kantor. Iya. Kantor. Kopi ta. Saya baru sih digondong. Asumsi. Opi apa api oi. Siapa ini? Dia suara di balik layar. Lap. Nah, ini pesanan siapa ini? Gelas yang ini. Kopi ini gentenan jadi tiba-tiba. Menyer. Kudu banyak kabeh. Oke, gimana Mas? Hari ini kita ini agenda kita itu sama sehat. Totalitas. Ki sosok ilang sih toh. Oleh. Ayo semangat ya. Tidak usah tepuk tangan. Oke, teman-teman semua. Kali ini acara kita Istana Sehat Alumni. Nah, dimana kita nanti akan berkenalan sama para alumni. Jadi ini adalah para alumni pengurus HMPS Sosiologi Agama dari tahun ke tahun itu. Oke, mungkin langsung saja ya. Siap. Perkenalan sih, mau formalitas berkenalan. Masuk. Cek. dilepas loh maskernya nggak mau. Oh, dilepas. Nah, itu kan kita gantengnya kalau masalah ini. Enggak mas, teh budi meledak, ada nggak? Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Oke. Agendanya apa? Agendanya apa? Oh, salah saya. Perkenalkan, nama saya Adilan. Koncone. Ora, iki podo adine. Podo adine gitu. Beda nasib. Ya, beda nasib lah. Beruntung hari ini ngono. Ya, sosok iki. Ya, perkenalkan nama saya Di Yulianto dari jurusan Manajemen Dapur. Orang Sosiologi Agama. Semester angkatan 18 2018. Ojo sakral. Sakno arek. Sane wong iki. Oke, angkatan 2018, alamat Desa Ketapang Kuning, Kecamatan Musikan, Kabupaten Jombang, asalnya Jombang. Ya. Wis aja tepuk tangan, Jombang ya wis ngono iku rek. Wis ngono iku. Kelompok playover biasanya ada ngopi ya. Dine Wonosalam
Ya. Nah, wis ngono iku Asiditya kancamu ya. Wis ngono iku. Nah. Coba ki iso ijo iso abang. Sakit pokok. Nah. Terus apa? Alamat. Apa meneh? Status. Iki status KTP apa ngene kakak? Nek gone status KTP pelajar mahasiswa. Nek gone kakak anak dari ayah dan ibu. Wis, apa meneh? Wis sopo ngelamar aku? Wis status iku mahasiswa atau pelajar. Terus apa meneh itu? Pengalaman organisasi mas. Pengalaman organisasi yo ngono-ngono iku. Di semester awal saya sudah gabung di HMJ, di anggota divisi intelektual. Anggota menengok anggota di divisi intelektual. Terus di tahun kedua itu lanjut lagi di HMJ juga. Dulu namanya HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan. Sekarang kan HMPS. Kalau saya dulu namanya HMJ. Terus di berikutnya saya juga ikut di HMJ sebagai ketua HMJ SA tahun 2018. Itu. Terus setelah divisioner di HMJ, saya rencana nggak ikut lagi. Tapi dirasa kurang dan untuk teman-teman sosiologi juga saya rasa sangat butuh yang namanya pengalaman lebih banyak. Maka saya gabung lagi, tapi ini beda, gabung lagi di Senat Mahasiswa Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah di Komisi 2 di legal apa? Hukum lah, model hukum, gawe undang-undang dan sebagainya di legalisasi, yes hukum pokok. Kok legalitas wis pengesahan kayak undang-undang mulai tidak repot-repot. Terus setelah demisioner lagi selama itu di semester 5 ya? Awal semester berapa? Betul 7 ya? Oh 7. Terus berikutnya setelah demisioner, nah ini puncak dan besok saya akan demisioner. Sekarang menjabat di Sekretaris Umum Senat Mahasiswa Universitas Negeri Islam Negeri Ali Sayyid Ali Rahmatullah. Seperti pokok. Di Sekretaris Umum sekarang, besok ya amin. Rektor PTN Pak Tuki. Rektor gaji. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada yang ditanyakan? Organisasi ekstra apa ya? Ada. Oh ya, di organisasi ekstra saya juga ikut yang namanya ORDA, organisasi daerah. Jadi di tiap daerah itu ada namanya ORDA, organisasi daerah. Misal dari Malang itu ada ORDA-nya, dari Lamongan ada yang namanya Hikamala, terus Gresik ada namanya Himagres, terus gini,
terhitung ada 39 orda di kampus kita. Nah, dari 39 orda itu dinaungi oleh satu organisasi pusat yang namanya Forsida, Forum Mahasiswa Daerah. Nah, itu kembali ke topik, saya ikut di Forum Komunikasi Mahasiswa Jombang. Saya ikut itu juga dari semester 1. Terus di semester 3 itu saya juga masuk juga di situ, masih masuk dan menjabat jadi ketua FKMJ Forum Komunikasi Mahasiswa Jombang tahun itu. Jadi double. Tahun itu double di ketua Orda sama ketua MJ. Banyak bingung ya. Nah itu toh. Udah itu ya. Ada yang tanyakan lagi? Cukup? Cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pica, kenal apa nggak Mas Adi? Ini wongnya gul-gulane pengen aja. Di sama nggak pengen butuh apa wongi siap. Apa nih info kopi wes teh pop. Nah kalau kayak korban kan. Sido. Kayak aku pas jogo ya. Kayak aku gak jogo ceritamu. Oke. Terus kurang lebih dari Mas Adi perkenalan yo mau lanjut dari ke sebelah Mas Adi, sosok perempuan satu-satunya barisan iki maksudku barisan iki ya Mbak langsung. Oh oke. Mas ini gini sud. Dikarenakan ada kendala jadi diganti oleh sosok yang ada di samping saya ini ya Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang satu lagi ya yang belakang. Untuk menjawab salam, saya doakan masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Gusti Ramahda. Bisa dipanggil Gusti, bisa dipanggil Rama. Saya angkatan 2019 dan saya bergabung di HMJ waktu semester 4. Saya di halo semuanya. Bisa didengarkan ya? Oke. Dulu saya di HMJ sebagai anggota di divisi intelektual bersama ketua saya yang ada di sampingnya Mas Adi tadi. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Gak ada ya? Oh ya, alamat saya di Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Ada yang dari Blitar? Ada yang dari Blitar ya? Salam kenal ya dari saya. Blitar, Gus apa? Samsung. Oh, tenang. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman? Gak ada ya? Iya, ada yang tanya enggak? Gak ada. Mungkin itu saja sesi perkenalan saya. Mungkin bisa dilanjutkan. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
sekarang yang kita nanti sosok yang ada di depan kita, saya persilakan Mbak memperkenalkan diri. Rahayu teman-teman. Selamat malam. Sudah capek? Sama saya juga. Nama saya Farida Lestari. Kebetulan saya mantan Ketua HMJSA periode 2020-2021. Sekian. Oh enggak, Yowes, ada yang ditanyakan? Alamat? Enggak punya alamat. Jadi gini, dalam sistem informasi alamat itu sebenarnya pribadi, privasi. Jadi kalau saya nggak berkenan ngasih tahu itu nggak apa-apa. Oke, siap. Saya cuma nggak mau menerima tamu, Jah. Takok mosok takok kok, malah beneran tuh tak sauri lah takok dong. Itu saja berarti Mbak. Pengalaman yang paling berkesan apa Mbak? Periode saya banyak teman-teman yang tertekan di HMJ kayaknya. Betul. Yang paling terkesan itu aja. Oke. Pengen tahu gak ceritanya gimana? Ceritanya apa ini? Teko ada cerita sing piye? Awal mulanya begitu. Hah? Awal mulanya begitu ceritanya. Oh itu itu beban tinggalannya Mas Adi. Jadi karena kebetulan angkatan saya belum terlalu banyak yang aktif di HMJ, terus yo wes cantik bang renek ketuane loh. Makanya kebetulan nih. Oh ya, dulu nih si Farida itu bendahara 2 di masa jabatan saya. Saya ketuanya, Farida bendahara 2. Tahun kedua saya naik jadi ketua. Rotok nganyel nih cahnya tuh nih. Tapi teman-teman ingin apa ya? Ingin belajar berorganisasi. HMJ cukup kompeten untuk menjadi ruang itu gitu. Oh iya, maaf, salah. Angkatanku dulu masih HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan. Sekarang HMPS ya. Himpunan Mahasiswa Program Studi. Rawat aja tadi gitu. Terus ada yang ditanyakan lagi? Ada yang ditanyakan lagi? Ngantuk aja. Iya, Caca. Oh, hidup. Caca harus kesel ini saat Kesel lagi jadi. Kopinya semuanya toh. Yo, seburi dong. Di geser arep kopi ini. Iki lho ditawari Mas Adi. Iki lho kopi ini kok mondok tenan. Ini cepet. Siji. Ah. Sing ngantuk, kopine diudel ben gak ngantuk. Masih pojok dhewe ki urung kenalan lho, masalah. Jurung meneh lho, gak afdol nek urung kenalan.
Jono. Iki sik ya. Selamat malam. Selamat malam. Rahayu. Siapa kita? Sosiologi agama. Salah satu warna. Udah kenal semua ya? Belum? Ada yang nggak kelihatan? Ya berdiri ya, biar kelihatan siapa yang bicara sekarang. Anjay. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Irfan Ma'arif, akrab dipanggil Arif. Akrab dipanggil Arif atau Ma'arif. Udah. Yo perkenalan lengkap toh Mas. Yo, pengen ngerti lengkapnya kurang? Mau, yo kurang. Alamat rumah Ngadiluwe, Kediri. Ada yang dari Kediri? Oke, mantap. Kediri Harmoni atau Kediri lagi? Kediri Pride. Oke. Saya tahun masuk 2020 bareng sama Mas Langgeng. Dulu awal masuk HMC semester 2 di anggota divisi organisasi bareng Mas Langgeng juga. Sekarang CO-nya divisi organisasi itu Mas Langgeng sekarang. Gue perkenalan aku bahwa Pengen kenal Mas. Sekarang periode berapa? 2021, 2022 ya? 2021-2022 sekarang jadi ketua hima sosiologi agama. 3 bulan lagi saya udah mustahil akan ada pergantian ketua baru, entah siapa itu nanti, kalian yang menentukan. Ojo golput ya. Jangan golput, soalnya itu nanti yang memimpin nahkoda sosiologi agama satu periode ke depan gitu. Udah ya, perkenalannya cukup. Oke, terima kasih. Rahayu. Oke, kita kok mencaca sih. Bisa atau woga. Boyo apa? Pemuda Jompo Diundang itu kan kelas ya jelas. Atau kafe yo. Ki mau dulu kafe iso. Oh, alah ngopi wae Mas. Kok paling yo bayar jadi pilot. Jadi presiden. Oke, ini halo. Oke, kita satu hari ini dari pagi sampai malam ini, bagaimana yang kalian rasakan itu happy atau wah atau capek? Pasti saya juga capek. Teman-teman lainnya juga capek. Kalau capek semua capek, yang gak capek itu yang gak capek. Paham nggak? Canggih dan pinter. Gitu. Wis yakin nih sosiologi agama atau dulu? Bijak kan Piye? juga. Sik kurang mantep aja. Piye? Yakin kurang? Yakin. Oh, Mbak, stop loro tok. Oke, ketika piye? Apa sih yang membuat kalian belum yakin di sosiologi agama
UIN 1 Tulungagung. Ini nanti kita bisa sharing-sharing ke Mas Mbaknya yang ada di sini yang sudah semester tua, yang sudah alumni ini. Malah tak sarankan pindah jurusan. Lah betul. Tak sarankan pindah jurusan Mas. Karena apa? Astagfirullah melu. Senajan ngono, aku semester akhir, eman bayar UKT maneh. Enggak, jangan bercanda. ADW Iya, Nek. ADW itu berbahagia karena ada di jurusan sosiologi agama. Karena andai kalian tahu ya, dibandingkan jurusan lain, SA itu sampai gak bisa ngomong aku, pokoknya mau antap SA. Ya walaupun senior yang ini iki ya toh. Anak SA kok bisa top, itu top gimana Pak? Gini, andai kan teman-teman di jurusan filsafat, teman-teman tahu kan di Fuad ada jurusan filsafat? Filsafat itu keilmuan yang luas sekali, saking luasnya teman-teman nanti akan bingung mau ambil yang mana. Sosiologi ini mesti tengah-tengah aja, spesifik teman-teman mau ngambil filsafat bisa, mau ngambil ekonomi, psikologi bisa, tapi analisisnya harus pakai kacamata sosiologi gitu. Jadi wis pas dari tengah-tengah pol jurusannya. Tapi kalau teman-teman punya prospek di sosiologi agama terus pengen bisa dakwah, salah jurusan. Pindah aja ke manajemen dangdut. Oke, baca. Kan setiap prodi jurusan kan memiliki sesuatu apa ya, organisasi yang namanya HMPS. Sekarang kan HMPS. Dulu zamannya Mas Adi, Mbak Farida itu masih HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan. Dikarenakan ini para sesepuh kita itu hadir, maka dari itu mungkin bisa dijelaskan tentang sejarah terbentuknya HMJ Sosial Agama itu bagaimana. Itu mungkin Mas Adi bisa menjelaskan ya. Apa? Sejarah. Loh, cari ini Farida emang aku dakwah salah jurusan. Tapi kan sama juga termasuk perintis. Oh, ngono ta. Ya, Yo. ya. Yo nggih. Lu menekan HP. Oh iya betul. Loh, siapa ngomong nyanyi? Siapa ngomong nyanyi? Jore. Jadi gini, asal muasalnya jadi sekarang HMPS itu melalui kaliku yang namanya perjalanan. Sebelum menjadi nama HMPS itu dulu namanya KMJ. Awal sekali itu namanya KMJ, Komunitas Mahasiswa Jurusan. Nah, anggotanya siapa saja? Nah, berhubung jurusan kita itu dulunya jurusan paling muda, disusul dengan SPI, PI dan sebagainya, itu ada 5 jurusan yang muda, IP itu juga muda. Itu namanya KMJ, Komunitas Mahasiswa Jurusan dulunya, yang anggotanya hanya 1 kelas. Ya. Dulu KMJ ketuanya itu Mas Naimatul Huda namanya. Itu angkatan 17. Nah, aslinya angkatan paling tua di jurusan kita itu di angkatan 17. Saya angkatan kedua, angkatan 18. Nah, disusul nih anak perempuan yang paling saya banggakan itu angkatan ketiga, disusul angkatan berikutnya.
Ya sama Mas Guspi juga. Itu angkatan 19. Yo, wis casting, wis yo. Nah itu dulu namanya KMJ. Mas kok bisa menjadi HMJ? Itu gimana? Nah, titik muasalnya itu dari sini, dari angkatan 2018. Nah, berhubung ada angkatan 17 dan ketambahan angkatan 18, nah, kita pengajuan status yang awalnya KMJ itu kita pengajuan surat menjadi HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan. Nah, dari KMJ yang hanya lingkupnya satu kelas ditambah dengan angkatan 2018 ada 2 kelas, maka berani untuk mengajukan surat menjadi HMJ. Nah, berhubung sekarang ketua HMJ pertama itu nggak ada di sini, namanya itu Mas Amirul Fikri, arek Raja Tangi, waduh, arek ngomong. Nah itu angkatan Panjul, wis pokok kono. Bukan Jombang. Nah, ketua pertama HMJ itu putra daerah asli Tulungagung, Mas Amirul Fikri itu. Nah, terus setelah Mas Fikri itu demisioner, diganti saya. Nah setelah saya demisioner ya urut ini tadi, Rida, terus si Arif ya. Perjalanannya sangat melelahkan memang, menurut saya melelahkan. Kita juga merintis babat yang namanya kita itu juga gabung JMSJ namanya. JMSJ itu Jaringan Mahasiswa Sosiologi Jawa se-Jawa. Itu melingkupi wilayah Jawa Timur, Madura, sama Bali. JMSJ. Kita di Korwil 4 dan Korwil 4 ini sosiologinya paling banyak. Di Korwil-Korwil lain dari Korwil 1 sampai 3 itu hanya beberapa. Yang dari Jakarta itu Korwil 1, dari Jogja Korwil 2, terus nanti Solo itu Korwil 3. Nah, Korwil 4 sendiri banyak, anggotanya dari YIN Kediri, UIN kita, UIN Tulungagung, terus dari UNED, Universitas Jember, terus UINSA, setelah itu UNER, UB, UMM, terus mana lagi? Dan kita juga berhasil merekrut sosiologi dari Blitar, Unisba, itu juga masuk di JMSJ. Masuknya di tahun 2018. Kita masuk JMSJ itu di 2017. Kita masuk di JMSJ. Nah, ada lagi forum kita, forum nasional kita, forum sosiologi nasional kita. Namanya HIMASOGI, Himpunan Mahasiswa Sosiologi Indonesia. Itu seluruh Indonesia. Bahkan di sana juga terstruktur. Ada penanggung jawabnya dari pemerintahan, terus dari ketuanya juga. Itu juga kita gabung di tahun 2018. Kita gabung di 2018 di HIMASOGI. Terus ada lagi banyak kalau kita membicarakan sosiologi. Ada namanya HIMASA, Himpunan Mahasiswa Sosiologi Agama. Nah,
himpunan sosiologi agama ini itu hanya mencakup sosiologi agama saja. Nah, tapi sangat disayangkan teman kita universitas sebelah di IAIN Kediri itu nggak gabung di Himasa. Himasa itu meliputi Parepare, Makassar, Bali, Palembang, Lampung, Aceh, Kalimantan, apalagi ya, lupa aku. Nah, itu forum itu ya kita juga gabungnya di tahun 2018, dilanjut sama angkatan 19. Halo, 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 hai halo, capek, ngantuk. Oke, saat ini gini, kalian punya 2 tangan kan? Oke, sekarang jempolnya itu pegang belakang telinga, dua-duanya. Sing gak melok lakon maju ngombe kopi yo ngarep. Bapak. Aku berdiri ya. Amin. Sorry. Ya, pegang. Sing kuri. Kerumuran. Aku ngomong apa? Ayo cepet. Siap, guyon. Nah, ketika kalian ngantuk, gunakan cara ini. Maka gunakan cara ini selama 10 detik. 10 detik itu kalian akan gak ngantuk. Nah, pertama ya, pegang ini. Setelah itu diurut ya ke atas selama 10 detik. Mulai dari sekarang. Diurut. Ini Rek, ini. Malah turu ini. Apa? Enggak, ayo dah cepet. 10 detik. Cah. Pilih dijewer dhewe kupinge apa dijewer di kancane. Nah, betul. Ayo, mana iki kok pesan karo Gus Samsudin. Oh iya tenang. Ayo, pilih dijewer koncone apa dijewer dhewe. Coba terus gini. Selama 10 detik, orang 10 menit, 10 detik ya. Terus oke, setelah itu teriak. Saya hitung sampai 3 teriak. Oh ya. Turun. 1 2 3. Nek 1 2 3. 1 2 3. Ngantuk ora? Deritamu. Dah itu Rek. Itu sih Mas yang mungkin dari sejarahnya yang awalnya KMJ, setelah itu menjadi HMJ, dan setelahnya itu menjadi HMPS mulai sampai sekarang. Gitu. Terima kasih. Nah, itu tadi dari sejarah HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan. Nah, kalau ngomongin sejarah toh kan yo percuma ya sejarah. Jadi kan setiap jurusan ini kadang ini memiliki apa ya, kultur, kebiasaan. Nah, maka dari itu mungkin mbak-mbak, mas-mas ini bisa menjabarkan dikit lah kebiasaan-kebiasaan dari masyarakat sosiologi agama itu seperti apa. Mungkin bisa dimulai dari Mas Gusti. Suntek.
Oke, langsung saja ya. Ini yang saya rasakan semenjak masuk di sosiologi agama. Apa sih kebiasaan teman-teman atau anak-anak sosiologi itu apa? Bisa didengar ya suara saya? Bisa. Alhamdulillah. Kalau kebiasaan anak sosiologi, kalau menurut saya itu sebenarnya pengamat, penyelesai masalah. Itu. Karena apa? Karena nanti ketika kalian sudah memasuki bangku kuliah, nanti kalian pasti mata kuliahnya itu banyak kita mereview jurnal ataupun kita kembali ke masa lalu. Semacam itu menjadikan kebiasaan mahasiswa sosiologi menjadi pengamat. Itu menurut saya. Karena apa? Karena sosiologi agama itu langsung bersentuhan dengan masyarakat. Jadi teman-teman yang masih baru di sosiologi agama apa Mas? Agama apa Mas? Semua agama. Jadi kalian itu harus meluruskan niat kalian sebagai mahasiswa sosiologi. Karena peran kalian di masyarakat itu sangat kompleks. Jadi kalau kalian hanya kuliah, tidak menggambarkan mahasiswa sosiologi, nanti percuma kuliah. Dan bakat ini itu bukan bakat bawaan. Karena bakat ini bisa diasah. Salah satunya kita masuk di HMPS ataupun organisasi-organisasi kemahasiswaan. Jadi peran anak sosiologi bukan hanya sebagai pengamat masalah, pengamat apapun. Halo? Kalian luruskan niat sebagai mahasiswa sosiologi agama, sebagai pengamat dan sebagai penyelesai masalah. Setuju ya? Setuju? Setuju? Kita mengambil masalah di akhir-akhir ini, kasus-kasus ini, itu ini yang ringan-ringan aja ya. Nanti kalian harus mengamati sebagai mahasiswa sosiologi. Kalian harus berperan di situ, minimal di diri kalian sendiri. Ketika kalian sudah selesai di diri kalian sendiri, di teman sekitar, lingkungan sekitar. Jadi ketika mengamati masalah, ojo menengah. Jadi kita harus bisa mendapatkan celah permasalahan itu di mana. Itu kebiasaan anak sosiologi itu. Jadinya yang katanya sosiologi makhluk sosial itu kebanyakan kebiasaannya hanya pengamat dan diam. Itu kebiasaan yang saya rasakan dan itu kebiasaan yang salah. Karena kebiasaan sosiologi itu harus menjadi pengamat serta penyelesaian masalah. Begitu Mas. Kalau pendapat saya ketika kebiasaan anak sosiologi itu apa? Ya, jadi kita anak sosiologi harus peka ya, peka dalam lingkungan. Jadi kan sosiologi kan luas bro. Jadi iso kritis tentang masalah apa yang ada di sekitar maupun masalah nasional. Iso coba nggak sing gawe masalah tapi adewe sing iso menemukan jalan keluar dari masalah itu. Iya, paham ya? Sing atur bukan? Jajal ibadah ini lah tekniknya ngono. Pol-polan. Oke. Itu dari penjabaran dari Mas Gusti. Kurang afdol kalau Mbak Farida belum menjabatkan atau Mbak formalitas.
Teman-teman pasti heran kenapa saya bisa merokok di depan. Ini bukan termasuk kulturnya SA ya. Tapi ketika teman-teman belajar di sosiologi agama, teman-teman akan tahu macam-macam pluralisme atau pluralitas. Jadi kita diajarkan untuk toleransi. Sebenarnya kalau orang tua saya merokok itu di bagian feminisme. Nanti teman-teman akan mempelajari soal itu. Bagaimana karena kita tadi Mas Gusti sudah menyinggung ya kalau kita sebagai sosiologi itu pengamatan. Saya tahu pasti di kepala teman-teman ada yang berpikir, kok itu rokokan mesti nakal ini. Pasti ada. Saya tahu bagaimana pemikiran anak-anak SMA yang naik di kuliah ya, pasti nggak bisa langsung toleransi atau menerima gitu. Ketika ada yang berbeda, saya sengaja menunjukkan ke teman-teman semua bahwa kita sosiologi itu pengamatan ya, hanya mengamati. Kita nggak boleh menjudge orang lain. Maksudnya mengklaim. Ini berguna sampai teman-teman lulus karena kita jurusan sosiologi, kita hanya mengamati. Kita nggak boleh mengklaim orang lain. Wong kuwi gendeng, wong kuwi aneh, wong kuwi nakal, wong kuwi nyeleneh. Kita nggak boleh seperti itu. Itu salah satu kultur yang perlu kita pertahankan gitu. Pasti teman-teman juga belajar agama kan. Islam nggak pernah memaksa apapun, siapapun, dan terkait hal apapun untuk sepaham dengan Islam. Saya harap teman-teman nanti ke depannya ketika belajar di meja kuliah, teman-teman bisa menyerap dengan baik mana yang perlu teman-teman ikuti, mana yang enggak.